Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Weton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang Qadam. Apakah teman-teman Weton Rabu ini semuanya memiliki Qadam? Ya tentunya tidak teman-teman ya. Anda pun yang tidak memiliki Qadam, tidak usah kecil hati gitu ya. Justru ketika Anda ini tidak memiliki Qadam, itu kan Anda ini terbebas gitu ya. Dari kepentingan makhluk halus, dari kewajiban kita terhadap makhluk halus ya. Nah, Qadam itu adalah pembantu. Qadam itu adalah perewangan, pembantu kita dari golongan makhluk halus. Lah kalau kita ini memiliki pembantu, tentunya kita ini harus ngopeni gitu ya. Tidak mungkin ya kita memiliki pembantu terus kita tidak bisa ngopeni, tidak mungkin. Mau tidak mau ya harus ngopeni. Mau tidak mau harus kasih sesaji. Misalkan ya teman-teman Weton Rabu ini memiliki pusaka, maka ya mau tidak mau ya Anda harus merawat pusaka itu. Misalkan setiap tahun sekali ya dimandikan, dicucikan, dikasih minyak wangi, misalkan hari-hari tertentu. Itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka sesaji gitu. Coba bayangkan ya, ketika teman-teman Weton Rabu memiliki Qadam, maka mau tidak mau Anda harus melakukan itu. Kalau Anda tidak mau melakukan itu ya, maka ya dia akan menghisap energi batin Anda ya. Coba bayangkan ketika kita ini memiliki Qadam terus menghisap energi batin kita, maka kita ini akan sering lemes ya, tubuh kita ini akan sering lemes, sering loyo gitu, tanpa sebab ya. Sebabnya itu keberadaan Qadam, keberadaan makhluk halus yang mana dia ini sebagai apa ya, sebagai parasit yang numpang pada inangnya ya. Ibarat pagar itu makan tanaman. Inilah yang harus diwaspadai oleh teman-teman Weton Rabu ya. Banyak orang itu mengkultuskan Qadam ya, dan ini biasanya terjadi ketika teman-teman Weton Rabu ini tidak menemukan jalan atas masalah-masalah yang Anda hadapi. Akhirnya Anda ini melakukan pendekatan spiritual tapi salah jalan. Pendekatan spiritual Anda bukan ibadat tapi ngilmu ya. Anda menjalani laku keilmuan. Ilmu misalkan ajian ya, tarik pusaka misalnya. Ajian supaya kebal. Ajian supaya cantik gitu. Nah, semua itu ilmu-ilmu tersebut akan menarik Qadam. Akan menarik makhluk halus, yang mana makhluk halus itu akan bisa Anda fungsikan. Dan ketika makhluk halus itu bisa Anda fungsikan, itulah yang disebut dengan Qadam. Atau ketika teman-teman Weton Rabu ini tergila-gila dengan pusaka ya. Anda berburu pusaka, entah itu beli, entah itu dikasih, entah itu nemu, atau itu melakukan penarikan. Nah, di dalam pusaka itu ada Qadamnya. Coba bayangkan ketika Qadamnya ini tidak Anda rawat ya. Nah, tentunya akan berdampak negatif pada diri Anda. Inilah teman-teman Weton Rabu ya, bahwasanya keberadaan Qadam di dalam tubuh kita ini akan membawa dampak negatif terhadap diri kita. Manakala kita ini tidak bisa menempatkan, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menempatkan, dan tidak tahu ya untuk apa Qadam itu, bagaimana memfungsikan, bagaimana mengendalikan, kita tidak tahu sama sekali ya. Harus sebaiknya tidak usah bermain dengan Qadam ya. Sebaiknya kita ini tidak berisiko dengan Qadam. Tidak usah mengkultuskan bahwasanya teman-teman Weton Rabu ya, Rabu Kliwon, Rabu Legi, Rabu Pahing dan sebagainya diikuti oleh Qadam ini itu. Tidak perlu dikultuskan seperti itu. Semakin Anda mengkultuskan Qadam, maka Anda akan semakin terjebak dengan alam ilusi, dengan alam halusinasi yang diciptakan oleh Qadam tadi. Akhirnya apa? Anda membuat dunia Anda sendiri. Lama-kelamaan Anda ini akan introvert. Lama-kelamaan Anda ini akan jauh dari kondisi kesadaran diri dan jauh dari Tuhan. Nah, kalau sudah jauh dari kesadaran diri, jauh dari Tuhan, yang terjadi apa? Hidup Anda akan penuh dengan masalah. Hidup Anda akan penuh dengan sial, apes, dan sebagainya. Qadam ini akan membawa dampak ya, pengaruh ya teman-teman. Walaupun pengaruhnya secara energi gitu. Atau kalau lebih nyata lagi ya bisikan-bisikan.
mempengaruhi bisikan-bisikan di dalam batin Anda. Misalkan Anda mau melangkah ke kanan, terus Anda dibisiki, tidak usah ke kanan, di kanan ada masalah, ke kiri saja. Nah, pengaruhnya seperti itu. Ya, bisa saja menyesatkan, juga bisa tidak. Tergantung dari kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Ketika kodamnya sifatnya negatif, ya pasti akan menyesatkan. Tidak hanya menyesatkan, ya tapi juga menjerumuskan. Ya. Makanya teman-teman nonton Rabu, berpikirlah 1000 kali ya, ketika Anda ini ingin memiliki kodam. Ya, kalaupun sudah memiliki, ya Anda seleksi lagi. Ya, Anda periksa lagi. Apakah kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini negatif atau positif? Ya. Tapi bagaimanapun juga ya, ketika kita memiliki kodam, pasti ada pengaruh negatifnya. Bagaimanapun juga kodam ini unsurnya api. Ya, jin itu terbuat dari api. Nah, unsur api itu apa? Panas. Ya. Bagaimana ketika api itu masuk dalam tubuh Anda? Ya akan berpengaruh terhadap kehidupan Anda. Akan memengaruhi emosi Anda. Akan membuat Anda ini labil. Mudah marah, mudah emosi, dan sebagainya. Nah, inilah teman-teman nonton Rabu yang perlu kita waspadai. Kaitannya dengan keberadaan kodam yang ada di dalam tubuh kita. Ya, Anda harus waspada. Jangan sampai Anda waspada. Ya. Nah, dari sini semoga ada kesadaran ya bagi teman-teman nonton Rabu. Bagaimana bersikap? Apakah kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini Anda mau biarkan saja? Atau kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini mau Anda bersihkan? Ya. Atau ya, kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini ya Anda hilangkan sama sekali ya. Tidak ada wis. Ya. Ini tergantung dari dampak yang ditimbulkan oleh kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Kira-kira kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini sudah berdampak negatif enggak? Ya, kalau sudah berdampak negatif, ya tidak usah dikultuskan lagi ya, kita bersihkan saja. Ya, dan ingat teman-teman, nonton Rabu ya, membersihkan kodam itu lebih sulit daripada membersihkan makhluk halus. Kenapa? Karena ada ikatan batin antara kita dan kodam. Sama halnya ketika Anda memiliki pasangan gitu ya, Anda ini ditinggal pas sayang-sayangi. Nah, tentunya kita akan sulit ya, akan berat untuk melepaskan ya. Mungkin orangnya sudah pergi, tapi kenangannya itu kadang tidak bisa pergi bertahun-tahun ya. Nah, itulah yang membuat kita itu sulit untuk melepaskan kodam yang ada di dalam diri kita. Demikian wawasan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.